Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihaya dengan NIM 2481050050. Saya di sini akan mengerjakan soal latihan dari pengerjaan aljabar linear menggunakan aplikasi Mapal. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Mapalnya. Lalu kita buka. Mohon maaf ya di sini nge-lag. Nah, terus kita ketikkan new worksheet ya. Nah, sebelum itu kita ketikkan dulu with Lina, buka kurung, Lina, kurung. Jangan lupa setiap ingin menginput sesuatu itu harus di akhirnya dikasih titik koma di belakang, enter. Nah, soalnya itu yang pertama itu kita itu diketahui suatu matriks M 4x3 elemennya itu bilangan bulat mulai dari 1, dan matriks N 3x4 elemennya bilangan asli mulai dari 6. Nah, memiliki order yang berbeda. Di sini berarti kita harus membuat matriks M terlebih dahulu. Kita tulis M titik 2 sama dengan ketikkan matriks buka kurung, ordernya kan 4x3 ya, jadi 4,3 sama kurung siku. Jadi perintahnya mulai dari 1, jadi 1, 2, 3, 4, seterusnya 9, 10, 11, 12. Kan perintahnya itu 4x3, order 4x3, berarti menandakan ada elemen di suatu matriks tersebut ada 12 anggota. Terus tutup dengan kurung kembali, kurung biasa, terus titik komanya jangan lupa, enter. Nah, masukkan seperti ini. Terus selanjutnya itu ada matriks N, titik koma sama dengan sekarang lagi matriks yang ini 3x4, jadi balikan 3, 4. Terus kurung siku di soalnya itu kita disuruh mulai dari 6, jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kurung siku, tutup kurung, titik koma jangan lupa, enter. Nah, selanjutnya kita itu jika kedua matriks tersebut dikalikan maka akan menghasilkan matriks P 4x4. Nah, jadi ketika kita di sini akan buat matriks baru, yaitu dengan cara mengalikan M dengan N ini. Nah, matriksnya itu P. Jadi kita ketikkan P titik 2 sama dengan ketik matriks. Langsung saja kita kalikan M titik N kurung buka, enter. Nah, menghasilkan matriks P. Setelah itu, matriks P juga memiliki transpos di dalam ruang yang sama yang dinamai sebagai matriks Q. Di sini kita akan mentransposkan matriks P tadi dengan namanya itu menjadi matriks Q. Jadi kita tuliskan Q tidak sama dengan, terus tik transpose buka kurung matriks P. Nah, terus selanjutnya itu matriks P juga memiliki adjoinnya yang dinamai sebagai matriks R. Kita bisa mencari adjoinnya.
yaitu dengan cara pertama kita namai matriksnya itu dengan matriks R sama dengan ADJ. Ketika mencari adjoin itu kita tuliskan ADJ buka kurung matriks yang ingin diadjoinkan. Kalau di sini itu kan matriks P, jadi kita ketikkan P tutup kurung titik buka, nah sekian 0 semua. Please. Terus selanjutnya itu tentukan rank dari matriks P dikali P transpose. Di sini kan kita belum mempunyai P transpose. Jadi kita ingin mentransposkan terlebih dahulu ya kan. Jadi kita ketikkan namanya itu jadi matriks S. Yang seru kan kita jadi P ya, dari P kali P transpose. P transpose-nya itu tadi P transpose kan kita namai Q, jadi kita kali P kali Q tutup kurung ya, masnya seperti ini. Terus baru kita cari rank-nya, tekan rank R dengan rank matriks S, hasil dari perkalian tadi. Di ranknya itu ada 2. Selanjutnya itu kita menghapus baris kedua dan baris ketiga pada matriks P. Ketika kita ingin menghapus baris itu kita harus mengetikkannya itu del proms. Kalau menghapus kolom del col. Di sini perintahnya itu kita disuruh menghapus. Maaf salah. Yang kedua itu kita harus menukar kolom 1 dengan kolom 3 dari matriks M. Ketika kita ingin menukar itu kita harus menukar kolom itu, kita mengetikkan itu swap call. Jadi kita ketikkan dulu di sini, aku bikin fungsinya B1. Swap call kurung dari matriks M, yang diminta itu kan menukar kolom 1 dengan kolom 3, jadi 1,3 itu jadi ini. Terus selanjutnya itu hapus baris kedua dan ketiga dari matriks P. Ketika kita ingin menghapus baris dari suatu matriks di Maple, itu kalau kita ingin menghapus kolom, kita harus mengetikkan del col. Kalau menghapus baris, del rows. Di sini perintahnya itu menghapus baris, jadi kita harus mengetikkan del rows. B2 titik 2 sama dengan jadi del rows. Del rows perintahnya itu menghapus baris 2 dan 3. Jadi matriksnya kan P ya. Matriks P, koma 2 titik 3 tutup kurung terus enter. Masih seperti ini. Terus perintah selanjutnya itu kita harus menghapus kolom 1 dan kolom 3 dari matriks Q. Tadi kalau ingin menghapus kolom itu kita ketikkan del col. Ini B3 dengan del cols. Matriks Q, jadi kita ketikkan Q, kolom 1 jadi 1 titik 3 tutup kurung. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya itu kita tukar baris kedua dengan baris ketiga matriks N. Ketika ingin menukar kolom,
kita ketikkan swipe call, kita ingin menukar baris, kita ketikkan swipe row. Di sini perintahnya itu kita harus menukar baris, jadi kita ketikkan swipe row. Jadi ininya B4. Baris itu swipe row. Row. Kurung. Kurung M, 2,3. Kurung. Terus selanjutnya itu kita disuruh tentukan jumlah kolom pada matriks P transpose. Ketika ingin menambahkan jumlah kolom itu kita ketikkan col dim. Kalau jumlah baris jadi col row dim. Jadi kita ketikkan di sini tulisnya kita B5. Col dim dari matriks key. Enter. Jadi ada 4 ini ya. Terus soal selanjutnya itu kita disuruh mencari elemen baris kedua pada matriks key transpose. Di sini kita belum punya key transpose, jadi kita transpose dulu. Itu T transpose key. Lalu B6. Tadi kan perintahnya kita disuruh elemen baris kedua pada matriks itu ada apa saja gitu ya. Kita ketikkan row. Kalau ingin mencari tahu banyak suatu baris itu row, dan dari kolom itu jadi kolom. Di sini kita ketikkan row, row, kurung, matriks C, 2. Nah, hasilkan ini kan ya seperti yang digambar. Seperti itu. Itu kalikan baris ketiga dengan skala 5 pada transpose P kurangi Q transpose. Di sini kita kurangi dulu ya. Kurangi P dengan Q transpose. Dan U dengan F1 kurung P kurangi Q transpose tadi apa? T. Jadi kita dengan T. Terus selanjutnya itu kan kita disuruh meninggalkan baris ketiga dengan skala 5. Baris ketiga dengan skala 5. Kalau mengalihkan baris itu kita ketikkan mul row, kalau itu mul col. Di sini baris berarti kita ketikkan mul col. Baris berarti mul col, mul row. Kurung namanya kan U ya. U, 3, tadi skalarnya itu
skalar 5, jadi 5 kurung. Nah, terus di selatan selanjutnya itu kita suruh kalikan kolom kedua dengan skalar 2 pada matris R. Di sini yang disuruhkan kolom, jadi kita ketikkan yang mulkol K kurung R K kurung kolom kedua koma 2 kurung. Ini sebentar, salah pengetikannya. Nah, ini sudah semuanya. Mudah bukan? Jadi sekian dari video tutorial ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.